Dear bright people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas is speaking. Jumpa lagi di channel DPM Talk. Kali ini saya mau berbagi apa sih yang harus kamu lakukan setelah interview beasiswa. Sebelum kita mulai, silakan buat yang belum subscribe, silakan di subscribe, lalu juga klik like dan share ya. Jadi semakin banyak orang yang dapat pesan-pesan positif dari channel DPM Talk ini. Oke? Nggak usah lama-lama, kita langsung mulai saja. So, let's get started. Nah, teman-teman, jadi ceritanya gini. Saya kan sedang ikhtiar untuk melanjutkan studi master ke luar negeri. Jadi, saya tuh lulus kuliah tahun 2012, lulus S1, Sastra Inggris. Lalu 2018 memulai karir sebagai ASN dan itu terasa banget kalau merasa kapasitas kita tuh sangat kurang sekali gitu ya. Apalagi sudah mungkin kalau masih fresh grade masih agak lumayan ya, tapi kalau sudah hampir 7 tahun gitu ya, hampir 8 tahun itu udah terakhir kuliah sekolah secara formal itu terasa banget. Jadi sekarang saya sedang ikhtiar teman-teman untuk mendapatkan beasiswa S2 dan baru saja kemarin ini tanggal 8 Desember itu baru saja selesai di tahap JST interview atau Joint Selection Team interview untuk beasiswa Australia Award Scholarship atau AAS. Nah, ini sebetulnya tahap terakhir sih. Tahap terakhir sebelum kita dinyatakan untuk mendapatkan beasiswa atau dinyatakan sebagai awardee. Sebelumnya itu ada tahap seleksi berkas yang pada saat angkatan saya itu agak spesial karena sedang COVID-19. Kabarnya sih dari 6.000 sekian aplikasi yang masuk itu yang lolos untuk ke tahap interview itu ada 100 orang. Karena kenapa 100? Karena ya tadi sedang COVID-19, jadi pihak pemerintah Australia itu sebagai pemberi beasiswa memangkas kuota yang biasanya itu tiap tahun itu awardee-nya itu sekitar 250 atau 300 orang gitu ya. Sekarang hanya 50, jadi mohon doanya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau sharing nih, kira-kira setelah biasanya sih semua beasiswa hampir sama ya. Biasanya semua beasiswa itu, terutama beasiswa untuk kuliah master ke luar negeri, prosesnya hampir sama. Setelah seleksi berkas, lalu ada interview dan kita menunggu hasil. Nah, apa sih kira-kira yang perlu kita lakukan setelah proses interview itu gitu ya? Ini sekaligus untuk menjawab mungkin banyak kegalauan ya kan, banyak kegalauan, terus juga banyak teman-teman yang kayak nggak yakin saya lolos atau enggak gitu ya. Nah, ini tips dari saya sih teman-teman. Yang pertama, berdoa teman-teman ya. Karena bagaimana ya? Karena ketika sudah selesai interview itu ibaratnya ya sudah, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi ya. Kita tinggal hanya bisa menunggu hasil, kita sudah melakukan apa yang pun yang terbaik. Jadi ketika interview kemarin ya, mau kita optimal atau tidak itu ya sudah terjadi dan itu yang anggaplah itu yang terbaik dari kita. Dan kadang pasti ada lah yang muncul kayak perasaan bahwa saya kayaknya merasa belum optimal nih, saya kayak tidak seperti mengeluarkan atau menyampaikan semua yang sudah saya tulis nih di motivation letter, atau kalau di AAS itu namanya statements, supporting statements gitu, atau ini itu ingin merencanakan ini itu, tapi ya lewat gitu ya. Karena memang berbeda ya prosesnya ketika mungkin kita sebelum interview itu sudah banyak merencanakan bahwa saya ini ketika pertanyaannya ini ingin menyampaikan A, B, C, D gitu ya. Tapi ketika proses interview itu ya semua tuh akhirnya blank gitu ya. Bukan blank sih, tapi maksudnya yang disampaikan itu adalah memang real yang betul-betul kita tulis pada saat itu. Yang kita tulis itu adalah yang berasal dari pemikiran kita sendiri gitu. Jadi itulah bedanya menulis dengan langsung lisan ya. Kalau menulis ya kita bisa tulis, lalu ketika ada yang kurang sana sini bisa kita tambahkan gitu ya. Tapi biasanya tambahan-tambahan itu, ini tambahan bukan berarti make up ya, tapi tambahan memang untuk lebih menekankan poin-poin ya. Tapi ketika pas lisan interview itu biasanya tuh malah yang terlewat gitu.
Tapi ya bagaimana teman-teman sudah terjadi, daripada kita pusing lalu memikirkan terus gimana hasilnya dan tidak ada gunanya, yang penting kita berdoa aja. Kita berdoa agar mendapatkan hasil yang terbaik, itu aja sih. Dan mohon juga sih buat teman-teman untuk saya ya. Semoga bisa hasil yang terbaik, dan semoga ingin banget selain untuk capacity building ya, meningkatkan kapasitas saya sehingga bisa lebih banyak berkontribusi lagi nih untuk negara. Karena saya sebagai ASN, jadi ilmu yang dapat itu ya pasti ujungnya adalah untuk negara gitu ya. Ilmu kita untuk diaplikasikan di kantor yang akan berdampak ke national policy atau kebijakan publik. Dan juga dari saya pribadi sih, ilmu dan pengalaman saya akan dapat nanti kalau misalnya dapat beasiswa dan kuliah di Australia, akan banyak yang bisa saya terapkan lagi ke masyarakat, khususnya buat komunitas teman-teman disabilitas. Udah banyak rencana sih, cuman ya tadi menunggu sampai betul-betul ada hasilnya, dan mohon doa dan dukungan teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah tawakal teman-teman. Setelah kita berdoa gitu kan, ya tawakal, mau apa lagi? We have done our best gitu. Semua sudah kita lakukan. Yang bisa kita lakukan bukan pasrah ya. Kalau pasrah itu kan hanya ya udah terserahlah mau apa hasilnya, enggak. Kalau tawakal itu saya mendefinisikannya adalah kita menyerahkan hasilnya kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi tetap kita positive thinking bahwa ya kita ingin hasil yang terbaik lah. Kita jangan pernah berpikiran negatif, bahwa positive thinking bahwa insya Allah saya akan dapat. Ya karena mau negative thinking pun juga nggak ada gunanya ya. Udah terjadi, udah lewat gitu. Kita mau ada yang kita improve juga nggak ada. Kita nggak bisa melakukan apapun. Jadi kita positive thinking aja, positif. Karena ada yang bilang bahwa Allah itu atau Tuhan itu adalah apa yang kita pikirkan gitu ya. Kalau kata filosof René Descartes gitu, katanya I'm thinking therefore I am. Jadi saya berpikir maka itulah saya gitu ya. Jadi yang kita pikirkan itu ya positif aja lah. Nggak ada gunanya juga berikan negatif, jadi positif aja. So stay thinking positively teman-teman ya. Doa, tawakal, lalu apa yang ketiga? Doa lagi. Setelah kita tawakal ya berdoa lagi teman-teman ya. Berdoa lagi, semoga saja pas waktu interview kemarin, kalau interview kemarin itu banyak lah ya kayak sudah mempersiapkan jawaban-jawaban seperti korelasi propose tadi dengan karir kita, terus juga apalagi ya banyak juga tuh kayak misalnya definisi leadership menurut kamu apa gitu ya. Itu nanti saya akan bahas lebih detail sih di video berikutnya kalau sudah pengumuman ya. Saya nanti akan sharing detail seingat saya dari interview JST interview Australian World Scholarship itu setelah nanti pengumuman. Yang makanya mudah-mudahan doakan lulus nih biar saya bikin nanti videonya lebih ceria lagi ya. Jadi gitu teman-teman, terakhirnya ada doa terus, ya doa lagi, setelah doa tawakal, doa lagi, balik tawakal lagi, doa lagi terus sampai nanti hasilnya diumumkan. So itu teman-teman, semoga kalau misalnya ada yang nonton dan juga sama-sama kemarin mengikuti proses seleksi Australian Award, baik itu yang lolos sampai interview atau yang tidak sampai interview, semoga bisa mendapatkan sedikit pengalaman dari saya ya, diambil pelajarannya. Lalu juga buat teman-teman yang mungkin sedang rencana entah nontonnya ini kapan, mungkin melamar Australian World Scholarship di tahun berikutnya, semoga sukses. Dan saya juga akan sharing beberapa pengalaman saya nanti setelah ada hasil pengumuman di pertengahan Januari. Jadi mohon doanya teman-teman, terima kasih banyak. Dan jangan lupa buat subscribe, lalu klik like dan share kalau teman-teman suka. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan masa depan yang cerah secerah mentari. Oke. Thank you bright people and see ya.